Bagaimana sikap teman-teman ketika orang-orang yang ada di sekitar kita bersikap kasar kepada kita? Suatu ketika ada seekor jerapah yang melahirkan anaknya. Tentu kita tahu bahwa jerapah adalah hewan yang memiliki kaki yang sangat tinggi, sekitar 10-an kaki. Nah, ketika ia melahirkan, dia tidak berada dalam kondisi duduk, tetapi dalam kondisi berdiri. Dan kita bisa bayangkan betapa sakitnya yang dialami oleh sang anak atau anak jerapah itu ketika ia terlahir ke dunia ini. Ia jatuh dari ketinggian sekitar 4-5 meter. Gedebuk. Dan itu sesuatu yang tentu kalau kita bayangkan ketika seorang anak manusia dilahirkan dalam posisi seperti itu, apalah jadinya. Nah, perlakuan sang induk atau ibu jerapah itu belum sampai di situ. Ia harus kemudian menendang-nendang kepala sang anak jerapah itu untuk segera selekasnya secepatnya untuk berdiri. Kita semua tidak tahu bahwa di balik kisah itu sebenarnya ya sang induk bermaksud agar sang anak segera cepat ya bangkit dalam kondisi ketidakberdayaan itu. Sebab apa? Sebab sang induk sadar benar bahwa sang anak ini sedang terancam karena di sekitarnya ada pemangsa yang siap memangsa. Ini adalah satu hal yang perlu kita renungkan bersama untuk memahami bagaimana perilaku orang terhadap diri kita, bagaimana sikap mereka terhadap kita. Yang kadang-kadang kita sebut sebagai orang yang tidak berperasaan, orang yang tidak punya tata krama, ada orang yang tidak bersahabat, orang yang selalu ingin menghendaki kejatuhan kita, atau ya tidak memandang kita sebagai orang yang harus disikapi atau diperlakukan secara lembut. Kehidupan ini teman-teman ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Ketika kita hidup di dunia besar, di dunia kita tumbuh dilingkupi dengan kondisi di mana banyak sekali ancaman yang dapat memangsa kita, menghancurkan kita. Tetapi kita perlu belajar bahwa dari sikap kekasaran yang muncul, yang dipertontonkan atau ditunjukkan secara langsung kepada kita, tidak semuanya itu bermakna negatif atau hal-hal yang tidak baik bagi kita. Seringkali kita selalu menandai sikap-sikap kekasaran atau paksaan-paksaan apapun rupanya itu sebagai sesuatu, menganggap diri kita, memposisikan diri kita sebagai korban, sebagai orang yang dibully, orang yang disepelekan, diremehkan, tidak dianggap, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Tetapi kalau kita mau belajar dari kisah kelahiran sang jerapah tadi, kita tentu akan punya cara pandang dan perasaan yang berbeda dengan hal itu. Bagi seorang yang bermental lemah, rintangan atau masalah, perlakuan-perlakuan kasar itu dianggap sebagai satu rintangan, sebagai halangan untuk dia maju, sebagai halangan untuk membuat dia bisa hidup lebih nyaman lagi. Itu bagi orang yang berpikiran atau bermental lemah. Tetapi bagi mereka yang berpikiran jiwa sang pemenang, halangan-halangan itu, sikap-sikap kekasaran itu dianggap sebagai satu batu loncatan untuk melompat lebih tinggi lagi. Nah, saya menyukai ketika pengalaman terbang di pesawat, ketika situasi atau cuaca tidak mendukung, ya, di hujan lebat dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa mengapa kemudian pesawat akan tetap terbang. Ya. Pesawat akan terbang lebih tinggi di atas awan itu, di atas hujan itu. Sehingga kita akan lihat bahwa ketika di awal kita menganggap bahwa hujan, cuaca buruk, dan kemudian pikiran kita diliputi sesuatu yang menakutkan, tetapi ketika pesawat berhasil melampaui itu, melewati itu, di atas sana matahari terbit bersinar. Ya, artinya apa? Setiap rintangan, masalah, hambatan, ya, sikap-sikap kekasaran yang ditunjukkan kepada Anda, ketika Anda dan saya mampu melampauinya, kita akan melihat sisi terang, sisi baik, sisi sesuatu yang akan mengantar kita bahkan justru lebih baik lagi.
Rintangan tidak akan pernah menggugurkan sayap-sayap Anda, tetapi rintangan, sikap-sikap kekasaran itu seringkali juga akan menumbuhkan sayap-sayap baru bagi teman-teman untuk terbang tinggi laksana burung Raja Wali. So, teman-teman, saringlah ya, tanggapi perilaku-perilaku kekasaran di sekitar Anda tidak melulu dalam perspektif yang negatif, tetapi juga Anda harus cari tahu apa sisi positif yang ada di dalam sikap-sikap tersebut itu. Kekasaran kadang-kadang memaksa kita untuk bergerak dari satu posisi tertentu. Kekasaran ya dalam tanda kutip ya membuat kita mau mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kita bisa marah dengan perlakuan itu, tetapi marah yang konstruktif ya. Kita mencoba untuk ya melampaui kekasaran-kekasaran itu. So, semuanya ada di tangan Anda. Ya, respon kita, reaksi kita terhadap segala kekasaran itu, kalau bisa kita olah secara baik, secara positif, kita semua akan mendapatkan hal yang paling terbaik dalam perjalanan hidup kita. Dan kita tahu sang anak jerapah pada akhirnya menjadi jerapah yang dewasa setelah dikasari oleh sang ibu yang dalam artian ingin menyelamatkan masa depan sang jerapah. Kita lebih dari seekor jerapah. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Salam and Motive 3.